Selamat datang, para penjelajah. Kita akan memulai sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia yang terlupakan. Mari kita jelajahi kota-kota mate di penjuru dunia dan ungkap misteri di balik terbengkalainya kota-kota ini. Pripyat, Ukraina. Pertama, kita akan melangkah ke Pripyat, Ukraina, sebuah kota yang tertinggal setelah bencana nuklir Chernobyl pada tahun 1986. Mari kita saksikan bagaimana kota ini menjadi kota hantu dan mendengar kisah tragis dari penduduk yang ditinggalkan. Pripyat adalah kota yang ditinggalkan dalam sekejap mata setelah reaktor nuklir Chernobyl meledak. Dulu, kota ini adalah rumah bagi ribuan pekerja dan keluarga mereka yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Namun, pada 26 April tahun 1986, semuanya berubah. Ketika reaktor nuklir meledak, warga Pripyat diungsikan dengan cepat dan ditinggalkan untuk melawan dampak radiasi kota ini yang dulu penuh kehidupan. Kini menjadi kota hantu yang merangkak dengan radiasi yang membahayakan. Pekerja penyelamat dan petugas pemadam kebakaran berjuang untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak radiasi. Namun, kisah heroik ini harus dibayar dengan harga yang mahal. Hari ini, Pripyat adalah kota hantu yang membeku dalam waktu. Gedung-gedung yang pernah dipenuhi tawa dan kehidupan kini terbengkalai, mengingatkan kita akan kekuatan destruktif energi nuklir. Kisah Pripyat adalah peringatan bagi kita semua tentang konsekuensi mengerikan dari bencana nuklir. Kota ini, yang dulu hidup dengan kegembiraan, kini menjadi monumen mengenang bagi para pahlawan dan korban dari tragedi Chernobyl. Kolmanskop, Namibia. Berikutnya, kita menuju ke gurun Namibia untuk menjelajahi Kolmanskop, kota tambang berlian yang kini sepenuhnya terkubur oleh pasir. Bagaimana kekayaan berlian membuat kota ini makmur dan apa yang membuatnya menjadi kota mati? Selamat datang di Kolmanskop, sebuah kota yang pernah gemerlap dan penuh kekayaan. Terletak di tengah gurun Namibia, Kolmanskop menjadi pusat tambang berlian pada awal abad ke-20. Pada masa puncaknya, Kolmanskop menjadi tempat bagi para pencari keberuntungan yang berdatangan mencari berlian di gurun ini. Gedung-gedung mewah, teater, dan fasilitas mewah lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kota ini. Namun, kejayaan Kolmanskop tidak bertahan lama. Seiring berkurangnya produksi berlian dan penemuan ladang berlian baru di daerah lain, penduduk Kolmanskop mulai. Saat ini, Kolmanskop terkubur oleh pasir gurun. Bangunan-bangunan yang dulu gemerlap dan berwarna-warni sekarang terkunci oleh pasir, menciptakan pemandangan yang suram dan misterius. Kolmanskop adalah saksi bisu dari waktu yang berlalu dan perubahan tak terduga. Kota ini mengajarkan kita tentang kilas balik ke masa kejayaan dan keruntuhan, serta bagaimana alam dapat dengan cepat mengambil kembali tempat yang ditinggalkan oleh manusia. Hashima Island, Jepang. Kemudian, perjalanan kita membawa kita ke Jepang, tepatnya Hashima Island. Pulau ini dulunya menjadi pusat pertambangan batu bara yang sibuk, tetapi sekarang ditinggalkan dan dipenuhi dengan bangunan berhantu. Apa yang terjadi di sini? Selamat datang di Hashima Island, juga dikenal sebagai Gunkanjima atau Pulau Kapal Perang, karena siluetnya yang menyerupai kapal perang dari kejauhan. Pada masa kejayaannya, Hashima Island menjadi pusat pertambangan batu bara yang tak terelakkan. Pada puncaknya, Hashima Island menjadi rumah bagi ribuan pekerja tambang dan keluarga mereka. Bangunan apartemen berlantai tinggi dibangun untuk mengakomodasi populasi yang padat. Namun, pada akhir tahun 1970-an, permintaan batu bara menurun dan pertambangan di Hashima ditutup. Penduduk meninggalkan pulau ini, meninggalkan bangunan-bangunan yang dulu ramai sekarang terbengkalai. Saat ini, Hashima Island adalah kota mati yang penuh misteri. Bangunan-bangunan yang kosong dan terabaikan menciptakan atmosfer yang mencekam, dan beberapa bahkan percaya bahwa pulau ini angker. Hashima Island mengajarkan kita tentang cepatnya perubahan ekonomi dapat mengubah nasib suatu tempat, dan bagaimana bangunan-bangunan yang dahulu menjadi saksi sejarah sekarang menjadi saksi bisu perubahan waktu. Centralia, Amerika Serikat. Kita tidak perlu pergi jauh untuk menemukan kota mati. Di Amerika Serikat,
ada Centralia, sebuah kota yang terancam oleh kebakaran tambang batu bara yang tak terkendali di bawah tanah. Bagaimana warga lokal menghadapi situasi ini, dan apa nasib kota ini? Kita tidak perlu pergi jauh untuk menemukan kota mati. Di Amerika Serikat, ada Centralia, sebuah kota yang terancam oleh kebakaran tambang batu bara yang tak terkendali di bawah tanah. Bagaimana warga lokal menghadapi situasi ini, dan apa nasib kota ini? Selamat datang di Centralia, Pennsylvania, sebuah kota yang terhantui oleh api bawah tanah. Pada tahun 1962, kebakaran tambang batu bara yang tidak terkendali pecah di bawah kota ini, dan hingga hari ini, api masih terus menyala. Usaha untuk memadamkan api bawah tanah sudah dilakukan, tetapi upaya tersebut sia-sia. Penduduk diberi instruksi untuk meninggalkan kota, dan seiring waktu, Centralia menjadi kota mati. Saat ini, hanya sedikit jejak kehidupan yang tersisa di Centralia. Jalanan yang kosong dan rumah-rumah yang terbengkalai menciptakan pemandangan yang menyeramkan. Penduduk yang masih tinggal di Centralia tetap bertahan, meskipun hidup di tengah bahaya yang tak terlihat. Beberapa rumah masih berdiri, tetapi dihantui oleh ingatan akan kebakaran bawah tanah yang terus-menerus. Centralia mengingatkan kita tentang kompleksitas dalam menangani bencana alam yang tidak terlihat. Kota ini menjadi peringatan bahwa kadang-kadang bahaya dapat datang dari dalam bumi sendiri dan dampaknya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Varosha, Siprus. Terakhir, kita akan ke Varosha, Siprus, sebuah kota resor yang ditinggalkan setelah invasi Turki pada tahun 1974. Kita akan mengeksplorasi kisah tragis di balik terbengkalainya kota ini dan melihat bagaimana lingkungan ini berubah seiring waktu. Selamat datang di Varosha, sebuah kota resor yang dulunya menjadi destinasi liburan mewah di pantai Siprus. Pada pertengahan tahun 1970-an, Varosha menjadi saksi dari peristiwa dramatis yang mengubah nasib kota ini. Namun, pada tahun 1974, invasi Turki menyebabkan penduduk Varosha melarikan diri, meninggalkan kota ini dalam keadaan darurat. Sejak itu, Varosha tetap menjadi kota terbengkalai yang dilarang untuk diakses. Pantai yang dulu penuh dengan pengunjung dan kehidupan malam yang gemerlap, sekarang menjadi tempat sunyi yang terlupakan. Gedung-gedung hotel dan resor yang dulu mewah, sekarang menjadi reruntuhan yang melambangkan masa lalu yang hilang. Keputusan untuk menjaga Varosha terbengkalai menjadi topik perdebatan dan kontroversi. Beberapa berargumen untuk mempertahankan keaslian dan sejarah kota ini, sementara yang lain mempertimbangkan pemulihan untuk memberikan harapan baru bagi Varosha. Varosha menghadirkan kita dengan pertanyaan sulit tentang bagaimana kita memperlakukan warisan sejarah dan bagaimana kita melihat masa depan kota yang ditinggalkan. Kota ini menjadi simbol dari ketidakpastian dan perubahan drastis dalam sejarah Siprus. Mengucapkan terima kasih kepada penonton dan mengajak mereka untuk terus menjelajahi misteri dunia.